I'm a bad liar, bad liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Baiklah, kita akan ketemu lagi pada pelajaran teknologi mekanik. Pada kali ini kita akan membahas materi tegangan. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mengerti dulu arti atau definisi dari tegangan tersebut. Banyak versi, banyak referensi yang mengartikan tegangan, tapi di sini kita ringkas saja, kita mudahkan saja dari pengertian tegangan tersebut agar kita mudah mengerti. Di sini kita sepakati definisi sebuah tegangan adalah beban yang terjadi pada luasan penampang suatu konstruksi. Jadi pada tegangan ada dua elemen, yaitu beban yang terjadi dan luas penampang. Untuk menghitung nilai tegangan nanti ada rumus yang digunakan, yaitu tegangan nilainya sama dengan beban yang terjadi dibagi dengan luas penampang yang menerima beban tersebut. Tentunya sebelumnya kalian tahu kira-kira tegangan yang terjadi itu sebaiknya sekecil mungkin atau sebesar mungkin. Ya, betul. Jadi tegangan itu memang sebaiknya sekecil mungkin. Artinya apa? Artinya semakin kecil tegangan yang terjadi, maka konstruksi itu akan aman, akan awet, dan tidak akan mudah rusak. Sebaliknya, jika tegangan yang terjadi semakin besar, maka itu akan mempercepat rusaknya daripada konstruksi tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kira-kira menurut kalian bagaimanakah mengecilkan sebuah nilai tegangan tersebut? Ya, betul. Jadi ada dua cara untuk menurunkan nilai tegangan. Cara pertama, seperti yang tadi kalian jawab, yaitu dengan cara menurunkan nilai beban yang terjadi atau mengecilkan nilai beban yang terjadi. Kenapa? Karena nilai tegangan itu berbanding lurus dengan beban. Semakin besar bebannya, tentu akan semakin menjadikan tegangan yang terjadi itu semakin besar. Cara yang kedua untuk menurunkan nilai tegangan itu adalah dengan cara meluaskan penampang dari konstruksi tersebut atau menambah jumlah penampang. Kenapa? Karena luas penampang itu akan berbanding terbalik dengan tegangan yang terjadi. Artinya semakin besar penampang yang menerima beban tersebut, tentu akan semakin memperkecil dari tegangan yang terjadi. Jadi yang pertama, menurunkan nilai gaya. Yang kedua yaitu memperbesar luas penampang. Inilah cara untuk menurunkan nilai tegangan sehingga konstruksi itu akan aman. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas jenis-jenis tegangan. Pada pelajaran teknik mesin nanti ada 5 jenis tegangan yang terjadi. 5 jenis tegangan yang terjadi itu diakibatkan oleh gaya-gaya yang terjadi. Karena ada 5 jenis gaya, tentunya akan menghasilkan 5 jenis tegangan. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tegangan. Nanti kita akan mengenal 5 jenis tegangan, kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu tegangan tarik. Tegangan tarik adalah suatu tegangan yang diakibatkan oleh gaya tarik. Gaya tarik itu yang bagaimana? Gaya tarik itu adalah gaya yang bekerja segaris dengan sumbu benda tersebut yang arahnya keluar. Nah, ini adalah contoh gaya tarik. P1, P2. Jika konstruksi tersebut mendapat 2 buah gaya, di mana 2 buah gaya itu segaris dengan sumbu
benda tersebut dan arahnya keluar, itu namanya gaya tarik yang akan mengakibatkan tegangan tarik. Cirinya, benda itu lama-lama akan memuai dan nanti lama-lama akan putus. Tegangan tarik dapat dicari dengan P per A. Jadi, tegangan tarik dapat dicari dengan beban tarik yang terjadi dibagi dengan luas penampang konstruksi. Luas penampang konstruksi yang dimaksud adalah luas penampang konstruksi ini. Jadi jika misalkan penampang itu adalah sebuah segi 4, maka luas penampangnya panjang kali lebar. Dan jika konstruksi tersebut penampangnya adalah lingkaran, maka A-nya adalah luas lingkaran tersebut. Yang kedua, kita namakan tegangan tekan. Hampir sama dengan tegangan tarik, tegangan tekan adalah tegangan yang diakibatkan oleh gaya tekan. Gaya tekan adalah gaya yang bekerja segaris dengan sumbu konstruksi tersebut, tapi arahnya ke dalam. Sehingga nanti karena gaya ini jika diteruskan, diperbesar, maka mengakibatkan benda atau konstruksi itu akan melengkung dan patah. Seperti ini, misalkan ini gaya P1, ini gaya P2. Sedangkan untuk mencari besarnya tegangan tekan yang terjadi, hampir sama, kita namakan tegangan distorsi. Beban yang terjadi dibagi dengan luas penampang. Sama, luas penampang yang menerima beban adalah luas penampang daripada konstruksi tersebut. Yang ketiga kita namakan tegangan geser. Tegangan geser adalah suatu tegangan yang terjadi akibat gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu benda itu dan jaraknya berhimpitan. Jadi contohnya seperti ini. Sehingga untuk mempermudah kita menerima, gaya geser itu akan mengakibatkan benda akan teriris sehingga terpotong. Jadi tidak memuai ataupun tidak melengkung. Contoh daripada gaya geser ini adalah pada proses rusaknya paku keling pada konstruksi sambungan plat. Jadi di sini ada dua buah plat yang disambung menjadi satu dengan menggunakan konstruksi paku keling. Jika plat yang atas ditarik ke kiri dan plat yang bawah ditarik ke kanan, jika beban itu ditambah terus, maka penampang paku keling ini akan mendapatkan beban geser. Dan jika akan diteruskan, maka akan patah menjadi dua. Separuh bagian keling ini ikut plat yang atas, dan separuh badan paku keling itu akan ikut plat yang bawah. Sedangkan untuk mencari nilai tegangan gesernya, berarti bisa kita menggunakan rumus tegangan geser sama dengan beban yang terjadi, beban geser maksudnya dibagi luas penampang yang menerima beban tersebut. Luas penampang adalah luas penampang daripada badan paku keling. Kemudian selanjutnya yang keempat atau yang D itu adalah tegangan lengkung. Tegangan lengkung ini hampir sama dengan tegangan geser, yaitu tegangan yang diakibatkan oleh gaya lengkung. Gaya lengkung itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu, tapi jaraknya berjauhan. Nah,
Jika pada sebuah batang konstruksi itu kemudian ditekan P1 di sini dan ditekan juga P2 di sini, di mana saling berlawanan dan jaraknya berjauhan, ini akan mengakibatkan tegangan yang dinamakan tegangan lengkung. Contoh lain, misalkan ada sebuah batang konstruksi ditopang di titik A, kemudian di titik B ini diberi tekanan ke bawah oleh gaya P. Nah, maka pada batang konstruksi ini juga dikatakan sebagai menerima beban lengkung yang akan mengakibatkan tegangan lengkung. Untuk mencari tegangan lengkung, rumusnya agak berbeda, bahwa tegangan lengkung itu dapat dicari dengan momen lengkung yang terjadi dibagi dengan momen tahanan lengkung pada penampang tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tegangan puntir. Tegangan puntir adalah suatu tegangan yang diakibatkan oleh gaya puntir atau gaya putar atau gaya yang sifatnya aksial, berputar. Jadi, jika ada sebuah konstruksi atau kawat atau pipa di mana pipa ini tidak ditarik, tidak ditekan, tidak dilengkung, tapi diputar, maka gaya semacam ini dikatakan gaya putar atau gaya torsi. Gaya torsi inilah yang akan mengakibatkan tegangan puntir yang terjadi pada konstruksi tersebut. Untuk mencari besarnya tegangan puntir yang terjadi, ini dengan menggunakan rumus tegangan torsi, yaitu momen puntir yang terjadi dibagi dengan momen tahanan puntir dari penampang tersebut. Inilah jenis-jenis tegangan yang ada pada teknik mesin maupun teknik las. Baiklah, kita simpulkan bahwa kita telah memahami semuanya bahwa tegangan itu ada 5 jenisnya, yaitu tegangan tarik, tegangan tekan, tegangan geser, tegangan lengkung, dan terakhir tegangan puntir. Untuk mencarinya dapat menggunakan rumus, ada yang gaya dibagi luas penampang, dan ada yang menggunakan momen lengkung dibagi momen tahanan lengkung untuk tegangan lengkung, dan momen torsi dibagi momen tahanan puntir untuk tegangan puntir. Demikianlah untuk materi tegangan. I'm a bad liar.